Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur bagi Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat iman dan Islam, juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat dipermudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan dalam berbagai bentuk amal ibadah. Semoga kita semua ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah dan dicatat amal solehnya dan dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sehingga akhir zaman. Semoga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, tergolong dalam umat beliau, dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membawakan kultum atau ceramah yang berjudul Cara Mudah untuk Mengidentifikasi Riba di Sekitar Kita. Menyikapi perkembangan dakwah di bidang ekonomi Islam, terkhusus perkembangan tren anti riba di tengah masyarakat yang semakin meluas, rasanya tidak cukup bagi kita untuk sekedar mengetahui bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu tentang bagaimana mengidentifikasi riba secara praktik di lapangan agar kita tidak terjerumus kembali ke dalam kubangan kegelapan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, cara yang pertama adalah mengidentifikasi riba dengan cara membedakan antara transaksi sosial dengan transaksi komersial. Di antara praktek riba yang banyak terjadi di dunia ini disebabkan oleh manusia tidak bisa membedakan mana saja transaksi yang boleh untuk dilakukan untuk diambil keuntungannya dan mana saja yang tidak boleh diambil keuntungannya. Allah hanya menghalalkan mengambil keuntungan dari transaksi jual beli komersial dan melarang untuk mengambil keuntungan dari transaksi hutang piutang atau sosial. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas merupakan salah satu prinsip dalam pengembangan keuntungan secara halal, yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Karena di dalam syariat Islam, pengembangan keuntungan dari akad utang piutang sangat diharamkan, yang dinamakan dengan dosa riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara yang kedua untuk mengidentifikasi riba adalah dengan cara mewaspadai adanya benda dari objek transaksi hutang. Pada transaksi hutang piutang, baik transaksi hutang piutang pinjam uang, hutang cicilan kredit jual beli, atau hutang pembayaran sewa dan lain-lain, tidak boleh dikenakan benda atas keterlambatan pembayaran, karena itu merupakan riba jahiliyah. Di dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara yang ketiga adalah mengidentifikasi riba adalah dengan membedakan antara memberikan dana talangan dan jual beli. Di masa sekarang, tidak sedikit masyarakat yang telah memahami hakikat jual beli
atau perniagaan, di mana karakter dari perniagaan adalah menguntungkan berbagai risiko dari mulai risiko kebutuhan modal, risiko barang tidak laku, risiko barang susut atau rusak, dan lain-lain. Karena ketidaksiapan menanggung risiko-risiko tersebut, maka dibuatlah mereka dalam beragam sistem jual beli yang dapat menghilangkan berbagai risiko di atas. Contohnya, jual beli kredit atau cicilan. Hukum asal jual beli kredit diperbolehkan, sebagaimana jual beli pada umumnya. Akan tetapi, jual beli kredit tidak sanggup menanggung tempo keuntungan yang lama akibat interval yang panjang sesuai dengan waktu pelunasan kredit. Akhirnya, mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga finansial atau leasing yang siap memberikan dana talangan sesuai nilai harga cash barang ketika ada pembelian yang membeli secara kredit. Skema jual beli ini kadang yang melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga finansial atau leasing, merupakan salah satu bentuk dari transaksi riba, di mana ketika barang datang ke dealer atau showroom kendaraan, contohnya calon pembeli melakukan akad jual beli pada pihak showroom dengan mengisi aplikasi kredit dan syarat-syaratnya. Kemudian setelah itu lulus survei dan kelayakan kredit, pembeli menyerahkan uang DP, lalu mobil pun diantar ke rumah pembeli. Kemudian secara otomatis pembelian menjadi nasabah leasing dan membayar ansuran setiap bulannya kepada pihak leasing dengan harga yang lebih tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, melihat timbal balik yang kita dapatkan ketika jual beli di dalam kaidahnya jual beli atau tukar menukar, ada 3 kemungkinan timbal balik yang mungkin kita terima dari si pembeli. Yang pertama, timbal balik berupa barang atau jasa. Yang kedua, timbal balik berupa uang atau nilai uang. Dan yang ketiga adalah tidak mendapatkan timbal balik sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terhindar dari riba, sebab dosa riba sekecil apapun itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah dan membuat kerusakan dalam sistem ekonomi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi jamaah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.